Assalamualaikum Pak Haji. Ini Pak Haji, yang ada LMB ini dari sini, nah itu 3, dari sini itu 2,5. Nah, rumah monyetnya 3 kali 2,5. Begitu juga dengan voidnya ke bawah, los ke bawah Pak Haji. Karena di sini saya tutup dengan terpal. Jadi ini RBW-nya Pak Wawan atau Mas Wawan dari Siniu, Parigi, Sulawesi Tengah. Yang kita lihat pada video kali ini adalah dari sisi selatan menyambut walet pulang. Jadi RBW-nya ini melintasi walet agak miring sedikit dari selatan dan barat. Umurnya sudah 1 tahun. Minta dicekkan bagaimana dengan tata ruangnya. Nah, ini sisi dari timur. RB beliau ukurannya 4,5 kali 9 dengan void ukuran 2,5 kali 3. Dia ingin mempertahankan ukuran void yang ada. Jadi kita maksimalkan saja yang ada. Twitter panggil AX61, Twitter tarik AX65, Twitter inapnya AX61 dengan amplitiro. Kemudian ini dari sisi utara belakang gedung. Jadi RBW beliau ini berada sedikit di lereng lereng bukit. Di sebelah baratnya ini bukit. Nah, sementara walet itu kebanyakan dari sisi selatan dan barat pulang menuju utara dan timur. Nah, tentunya terbang walet ini sedikit lebih tinggi. Sedikit lebih tinggi karena berada terbang dari balik bukit. Sementara di gedung beliau di sisi selatan kurang lebih sekitar 50 atau 100 meter terdapat gedung persaingan. Artinya pas di depan LMB itu sudah ada RBW dari kompetitor lain. Ya, demikian tadi penjelasan dari RBW-nya Pak Wawan, Mas Wawan dari Siniu, Parigi, Sulawesi Tengah. RBW beliau kita sama-sama paham baru 4 sarang selama 1 tahun. Ukurannya 4,5 kali 9, kurang lebih 15 ekor walet yang inap. RBW beliau berada di RBW kurang lebih sekitar 100 meter di depan sisi selatan. RBW beliau ada RBW tetangga. Walet pulang dari sisi selatan dan barat menuju timur dan utara. Jadi solusinya adalah setelah kita tadi sama-sama mendengar problem daripada RBW-nya Pak Wawan, maka solusinya LMB mungkin kita buat ukuran 40 x 60, sedikit geser ke kiri kalau dilihat dari luar, atau dari dalam geser ke kanan, kurang lebih 50 cm dari sisi kiri dinding. Void beliau tetap ingin mempertahankan yang ada, jadi kita maksimalkan yang ada 2,5 x 3 meter. Maka lar kita buat ukuran 80 x 80 cm dari plafon 30, dari dinding void 30. Demikian juga yang di bawah, ukurannya 80 x 80 karena di atas ini tingginya cuma 2 meter dan yang di bawah 2,20 meter. Sedangkan rumah monyet tingginya 2,5 meter, makanya LMB kita agak turunkan sedikit. Karena ini gedung pendek ya kan, jadi tidak perlu sekatnya agak ke belakang. Jadi cukup 2 meter mundur untuk meredam cahaya yang masuk. Karena cahaya yang masuk itu agak serong ke dinding dia. Jadi kalau jika tidak disekat ini sedikit, maka akan menjadi sangat terang sekali di dalam. Jadi kita cukup turunkan 2 meter. Maka biasnya tidak mengenai semua lantai di dalam ruangan. Demikian juga lantai 1 sama. Kemudian Twitter tarik, kita pesankan kepada beliau Mas Wawan, ukurannya adalah AX65, turun dari sirip 50 cm. Sebelumnya dia pakai AX61 Twitter tariknya, jadi disarankan untuk menggantinya dengan AX65. Demikian juga di LMB,
boleh menggunakan dua-dua kanan kiri 65 jika menggunakan dua suara, tapi jika menggunakan satu suara cukup memasang di sisi kiri yang warna merah ini. Ini juga sama, satu menyambung dan nyambung juga di sini. Jika dia menggunakan dua suara saja, maksudnya panggil dan inap, maka channel 1 di LMB 1, volume 1, di volume 2 lar dan tarik dalam. Apakah di sini perlu dikasih tweeter tarik? Sebaiknya tidak usah, karena apalagi dinding void beliau ini terbuat dari bahan yang tidak kedap suara, maksudnya dari bahan lunak seperti plastik atau terpal atau karpet. Jadi suara void ini tariknya masih menembus di sini. Biasanya nanti kecenderungan walet itu akan nginap di daerah sini. Nah, begitu. Jadi saya harap Pak Wawan bisa paham, ini sekat cukup mundur 2 meter atau 1,5 meter cukup. Void beliau ukurannya 2,5 kali 3. Jadi ini 2,5, ini 3. Masih ada 2 meter sisanya untuk lorong. Nah, biasanya walet lebih suka di sini gitu. Seperti itu kurang lebih hasil penilaian kita. Mudah-mudahan ini insya Allah menjadi asbab berkah dan kebaikan. Selalu gunakan produk-produk yang original, jangan menggunakan bajakan. Kalaupun harus ngambil yang bajakan, usahakan ada izin dari pemilik pertamanya, ada izin dari penciptanya. Nah, sekian penyampaian dari kita, mudah-mudahan ini bermanfaat dan bisa menolong para petani walet. Dukung terus channel ini, Walet Alami bersama Pak Mas Rifudin, yang selalu memberikan pencerahan, edukasi, dan pembelajaran. Jangan lupa like, comment, and subscribe karena itu gratis. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.